Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Alaina Arif dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah mekanik dan yang kedua itu adalah kimiawi. Yang pertama, mekanik. Pada mekanik ini gerakan tertentu pencernaan mekanik banyak terjadi di dalam rongga mulut, di mana pada makanan yang masuk itu akan hancur terlebih dahulu. Untuk pencernaan selanjutnya itu mudah pada beberapa organ tubuh juga melakukan mekanik, yaitu peristalit, pergerakan otot pada organ yang menekan atau menarik makanan agar makanan tersebut mengalir. Yang kedua itu adalah gerakan kimiawi zat yang membutuhkan zat kimia untuk proses pergerakan penghancuran makanan. Sistem pencernaan pada manusia itu yang pertama adalah rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama itu adalah rongga mulut. Pada rongga mulut ini terdapat di dalamnya yaitu gigi, lidah, kelenjar liur. Pada tulang gigi terbentuk dengan dentin. Struktur pada gigi terdapat mahkota gigi yang terletak di atas gusi mahkota gigi yang dilapisi dengan email yang berwarna putih. Yang menyusun email itu adalah kalsium. Dan ada pula kelenjar mulut yang terdapat 3 buah kelenjar di dalam mulut, yaitu kelenjar parotis, sublingualis, dan submandibularis. Kelenjar saliva yang mengeluarkan liur yang mengandung enzim tersebut, yang seperti contohnya yang saya berikan di atas. Yang kedua itu ada faring dan esofagus. Dan setelah melewati rongga mulut, makanan terbentuk bolus akan masuk ke dalam faring. Faring ini itu saluran yang memanjang dan dari belakang rongga mulut sampai ke esofagus. Dan pada pangkal faring ini terdapat kutub pernafasan yaitu epilotis yang berfungsi sebagai menutup ujung saluran pada pernafasan agar pernafasan itu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Setelah melalui faring, makanan masuk melewati esofagus yaitu organ yang terbentuk tabung lurus yang berotot lurik yang berbanding tebal. Dan selanjutnya ada lambung. Setelah dari esofagus, makanan tersebut masuk yang berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan hingga 1 liter atau mencapai 2 liter. Pada dinding lambung tersusun atas otot-otot polos yang berfungsi sebagai mengerus makanan secara mekanik. Dan ada 3 macam otot yang mengurus di dalam lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, otot menyorong. Otot lambung berkonsentrasi mengaduk-aduk bolus dan memecahkan secara mekanik dan juga mencampurkan getah lambung. Getah lambung ini mengandung HCl, enzim pepsin, dan renin. Pada HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk pada makanan. Contoh pada lambung itu saya berikan gambar seperti di PPT ini. Selanjutnya ada usus halus. Setelah melewati lambung, usus halus ini mempunyai panjang 6-8 meter. Pada usus halus ini ada bagiannya menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Pada usus halus ini hanya bisa pencernaan kimiawi saja, bantuan kimia saja. Lubang kepada duodenum ini menghubungkan 12 jari saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas ini menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang akan disalurkan ke duodenum atau tripsin yang berfungsi sebagai merombak protein. Dan setelah itu ada usus besar. Dan bahan makanan yang melalui usus halus tadi akan melalui usus besar, yang terdiri dari usus buntu, bagian yang menarik, bagian yang mendatar, bagian yang menurun, dan berakhir di anus. Bahan sisa yang ada sampai di anus tadi, yang besar itu, sisa tersebut atas berjumlah besar air dan juga bahan makanan yang tidak dapat tercerna. Di dalam usus besar ini banyak sekali terdapat mikroorganisme yang membusur sisa makanan itu. Dan yang terakhir itu adalah rektum dan anus. Ini adalah lubang pembuangan sisa makanan yang dimakan yang sudah dilewati pada bagian-bagian tadi. Sebelum dibuat ke anus, fases ditampung dahulu ke rektum. Ketika sudah siap, barulah dibuang ke anus.
Sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Yang pertama itu adalah colenterata. Colenterata itu pencernaan dengan gastrovaskular, ruangan yang berfungsi sebagai proses pencernaan atau sekaligus sirkulasi. Ada sel yang membatasi rongga yang disebut dengan gastrodermis, yang sel yang membentuk menyekresikan enzim ke ruang gastrovaskular. Gastrovaskular ini juga dapat memecahkan bahan makanan yang kasar, seperti contohnya saya tunjukkan di PPT. Yang kedua itu adalah sistem pencernaan pada Annelida. Annelida seperti contohnya itu cacing. Ada beberapa cacing yang seperti spesiesnya cacing pipi yang sekarang hidupnya bebas, yang sudah memiliki mulut tetapi tidak memiliki rongga pencernaan. Pada hewan ini makanan dicerna dengan sel jaringan yang dapat didekatkan mulut yang belum terorganisasi secara baik. Dan ada juga cacing pipi yang mempunyai saluran pencernaan makanan yang mirip dengan ruangan gastrovaskular yang pada colenterata, tetapi bisanya bercabang-cabang pada permukaan cacing pipi yang digunakan penyerapan makanan. Cacing pipi ini juga memiliki klorofil pada usus yang halus seperti pada manusia. Yang ketiga itu ada sistem pencernaan pada protozoa. Protozoa ini memperoleh makanan yang melalui penyerapan atau juga pinositosis. Apabila ada makanan pada protozoa yang bergerak akan mendekati makanan tersebut dan kemudian dia akan mengelilingi makanan tersebut dan akan terbentuk vakuola makanan, dan dia dalam vakuola makanan itu akan terjadi pencernaan makanan. Di dalam vakuola itu makanan ini akan terjadi proses makanan yang juga sari-sari makanan yang akan diedar ke seluruh tubuh untuk sitoplasma, sedangkan sisa makanan yang tidak diserap oleh sel akan dikeluarkan melalui membran plasma. Pada protozoa ini memiliki mulut yang berguna sebagai memasukkan makanan yang bergerak makanan menuju kerongkongan melalui sitofaring yang menunjukkan vakuola. Di sini saya akan menjelaskan tentang pada sistem pencernaan ini memiliki gangguan. Yang pertama itu adalah gastritis, yaitu peradangan mukosa lambung, dan gangguan ini terjadi pada organ yang berusia lanjut. Gangguan ini terjadi bahaya tetapi tidak berlangsung lama. Yang kedua itu adalah konstipasi, yaitu lambatnya pergerakan fases melalui usus besar dan sering dihubungkan dengan fases yang kering. Yang ketiga adalah pankreasitis, yaitu peradangan, dan ini dapat terjadi baik di dalam bentuk pankreas akut ataupun pankreasitis yang sedang atau kronis. Yang keempat itu ada diare. Diare ini yang menjadi akibat pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem pencernaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.